Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kaiser mengepakkan sayapnya dan bersiap untuk terbang. Cheng Jinwoo, yang dengan ringan menunggangi punggungnya, melirik ke kamar Ratu Semut. Tempat yang dulunya sangat bising sekarang benar-benar sunyi. 039, 039. Ini adalah akhir dari perjalanan ke Pulau Qizhou. Cheng Jinwoo melihat ke arah pintu masuk. Pulang ke rumah. Kaiser mengepakkan sayap besarnya dengan penuh semangat. Dengan rajanya, mereka meninggalkan Pulau Qizhou bersama. Bab 125 Pemburu Tingkat Kekuatan Nasional. Kaiser mendarat di gerbang asosiasi Hunter. Melihat monster besar mendarat di gerbang asosiasi, semua orang di jalan ketakutan dan mencari tempat untuk bersembunyi. Merasakan kekuatan magis yang mendekat, para pemburu divisi pengawasan bahkan kehabisan senjata. Semua orang terkejut saat melihat Seong Jinwoo turun dari monster itu. 039, kembali. 039. Mengikuti perintah Seong Jinwoo, Kaiser berubah menjadi bayangan dan menghilang. Saat ini, orang-orang mengenali Seong Jinwoo. 039. Cheng, hewan panggilan pemburu Cheng Jinwoo. 039. Bahkan monster itu juga merupakan hewan panggilan Seong Jinwoo. 039. Mereka mengetahui kemampuan Cheng Jinwoo melalui TV sebelumnya, jadi mereka tidak terlalu terkejut setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya ingin bertemu dengan ketua. Cheng Jinwoo berjalan ke seorang karyawan yang akrab dan bertanya. Karyawan ini adalah pemburu bagian pengawasan yang biasanya mengikuti presiden. Tidak semua orang bisa melihat presiden asosiasi. Bahkan jika itu adalah pangkat militer tingkat umum, dibutuhkan waktu sekitar seminggu setelah mengajukan aplikasi pertemuan untuk melihatnya. Tapi, siapa yang bisa bilang, tidak, pada pria di depannya ini? Dia adalah orang yang dengan mudah membunuh monster yang bermain dengan pemburu peringkat S dalam pertempuran pengepungan. Juga karena penyelamatannya, Presiden ingin melihatnya lebih cepat daripada orang lain. Presiden saat ini berada di rumah sakit. Di mana tidak nyaman? Cheng Jinwoo ingat bahwa kesehatan presiden tidak baik. Nah, mungkin jadi beban hati saat menonton siaran langsungnya. Tidak. Presiden pergi ke rumah sakit karena Hunter Cha-hein. Cheng Jinwoo mengangguk. Tampaknya sangat sulit bertemu ketua Gao Jianli hari ini. Saat dia hendak berbalik dan pergi, karyawan itu berbicara lagi. Tolong pergi ke ruang tamu sebentar, saya akan segera menghubungi presiden. Tahu. Untungnya, saya bisa melihatnya. Ada sesuatu yang ingin diberitahukan oleh Cheng Jinwoo kepada ketua secepatnya. Cha-hein dirawat di rumah sakit besar yang ditunjuk oleh asosiasi. Gao Jianli meminta dokternya untuk bertanggung jawab atas perawatan medis lanjutan Cha-hei. Dokter yang merawat berjalan menuju Gao Jianli yang sedang menunggu hasil tes. Ada apa? Tanya Gao Jianli. Meskipun saya belum melakukan pemeriksaan mendetail, di permukaan, saya benar-benar sehat. Saya hanya tidur nyenyak. Kuat, begitukah? Jawaban ini mirip dengan yang diharapkan Gao Jianli. Mengenai keadaan Cha-hei saat ini, dokter yang merawat yang menonton siaran Pulau Qizhou di sisi presiden juga bingung. Bagaimana mungkin seorang pemburu yang hanya selangkah lagi dari kematian karena kehilangan banyak darah dapat pulih dengan baik? Kuat? Ayo kuat. Meskipun dia secara kasar mendengar cerita dari para pemburu tim nasional H, Gao Jianli tidak menjawab sebagai tanggapan. 039. Bahkan jika Anda mengatakannya, akankah ada yang percaya? Mungkinkah Hunter Seong Jinwoo menggunakan kemampuan Hunter Min Se-jun yang sudah mati untuk menyembuhkan Hunter Cha-hein yang jatuh? Karena Cheng Jinwoo meminta untuk mematikan kamera di awal, itu berarti dia tidak ingin mengekspos kemampuannya. Gao Jianli tidak sebodoh itu untuk meneriakannya di mana-mana, dan para pemburu lain dari tim H tampaknya berpikiran sama. Aku membiarkan penyembuh level siap untuk merawatnya. Sepertinya situasinya cukup berbahaya saat itu, untungnya masih ada waktu. Kuat. Untungnya, dokter yang hadir mempercayai alasan ini. Apa? Dokter yang merawat sepertinya mengingat sesuatu, dan dia berbicara lagi. Pemburu Seong Jinwoo itu. Mendengar nama Seong Jinwoo, Gogan RI menjadi fokus lagi. Apa yang terjadi pada Hunter Seong Jinwoo? Melihat perubahan di mata presiden,
Dokter yang merawat itu berkata dengan tergesa-gesa. Bukankah ibu pemburu tinggal di rumah sakit kita? Ini insomnia. Ya. Gao Jianli pernah meminta orang untuk menyelidiki situasi Jinwu dan anggota keluarganya selama proses tersebut. Tiba-tiba, memikirkan situasi yang buruk, dia menegang wajahnya. Mungkinkah mati? Gao Jianli bertanya dengan berat. Dokter yang hadir menggelengkan kepalanya. Tepatnya sebaliknya. Di sisi lain, dia bangun dan telah keluar dari rumah sakit. Betulkah? Awalnya banyak masalah karena kejadian ini. Meski beritanya tidak diumumkan secara resmi, bagaimanapun juga itu terjadi di rumah sakit kami. Staf rumah sakit yang relevan juga melihat siaran langsung hari ini. Awalnya, nama Cheng Jinwu beredar di rumah sakit karena ibunya sembuh dari insomnia. Itu bahkan sampai ke dokter yang hadir. Insomnia sudah sembuh? Benarkah? Gao Jianli tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sejauh yang saya tahu, ini adalah kasus sembuh pertama di dunia. Sudah berapa lama ibunya terjaga? Kuat, mungkin. Dokter yang hadir menghitung dengan jarinya. Sekitar 5 hari yang lalu. Kuat? Kuat. Gao Jianli mengerti. Waktu ketika saya mengundang Cheng Jinwu untuk berpartisipasi dalam pengepungan hampir bertepatan dengan waktu ibu Cheng Jinwu terbangun. 039, saya mendengar bahwa ayah Seong Jinwu Hunter menghilang di ruang bawah tanah. Cheng Jinwu seperti itu tidak dapat meninggalkan ibunya sendirian di rumah untuk berpartisipasi dalam kampanye pengepungan dan penindasan di Pulau Qizhou. Terlebih lagi, ini adalah kampanye pengepungan dan penindasan keempat yang telah gagal sebanyak 3 kali. Saat itulah Gao Jianli menyadari alasan mengapa Cheng Jinwu tidak berpartisipasi. 039, itulah mengapa dia menolak untuk berpartisipasi dalam pertempuran pengepungan dan penindasan saat itu. 039. Memikirkan situasi Cheng Jinwu saat ini dan hampir salah paham dengannya, Go Gan RI merasa sedikit rumit. Cheng Jinwu adalah seorang pemuda yang jarang disukainya. Saat ini, staf asosiasi datang. Tuan Presiden. Ada apa? Saat ini, anggota keluarga pemburu Min Shijun tidak dapat dihubungi. Kuat, ibunya? Kuat, ya. Dapat dimengerti bahwa Anda tidak dapat menghubungi. Ketika dia mengetahui berita kematian putranya melalui TV, dia menelepon asosiasi dengan suara gemetar untuk memastikan. Dalam keputusasaan, tidak peduli betapa sedihnya dia, asosiasi hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku akan pergi ke sana sendiri. Presiden, apakah Anda ingin pergi ke sana sendiri? Orang tua yang kehilangan putranya dan mengadakan pemakaman tanpa jenazah, bagaimana mereka bisa punya waktu untuk menjawab telepon? Itu benar, tapi itu akan. Saya secara pribadi akan menyampaikan berita tentang masalah ini sebagai ungkapan belasungkawa. Saya mengerti. Karyawan itu mencoba berbalik dengan wajah kaku, tetapi teleponnya tiba-tiba berdering. Karena panggilan itu dari asosiasi, dia meminta pengertian dari presiden asosiasi dan menjawab panggilan itu. Hah? Ada yang mau ketemu presiden asosiasi? Apa? Siapa? Mendengar ini, Gao Jianli menggelengkan kepalanya. Aku tidak melihat siapapun hari ini. Karyawan itu menutupi mikrofon telepon dengan tangannya dan berkata kepada presiden. Orang yang ingin bertemu dengan ketua adalah Hunter Seong Jinwu. Pemburu Cheng Jinwu? Go Gan RI terkejut. Selanjutnya, dia langsung mencabut kata pengantar tersebut. Katakan padanya aku akan segera kembali. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.